wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulah bil huda wa dinil haq yunzirahu wala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan acara seminar. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat beriring salam ke arwah Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 24 Sungai Abu, dan sama kita hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Majelis Guru SDN 24 Sungai Abu. Baiklah, kita masuk saja ke materi yang berjudul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang akan disampaikan oleh Bapak John Henry Shaw, SPD, yang akan dari calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 24 Sungai Abu, Kabupaten Solo. Kepada Bapak John Henry Shaw, waktu dan tempat kita persilahkan dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengikuti acara saya ini, dan seterusnya kepada rekan-rekan sejawat yang telah ikut berpartisipasi dalam penerapan budaya positif ini. Baik, saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 24 Sungai Abu, telah menyelesaikan modul 1. Dari modul 1 itu ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Jadi di sini saya selama pembelajaran di guru penggerak ini telah menerima bermacam-macam ilmu, dan ini saya sengaja sharing atau berbagi dengan teman-teman rekan sejawat. Mudah-mudahan dari berbagi saya ini dapat menambah pengalaman dan ilmu dan bisa kita terapkan, karena kita masih di sekolah kita ini masih menerapkan cara pembelajaran yang lama, dan mudah-mudahan kita sama-sama berminat untuk mengubahnya. Baik, di sini judulnya adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi intinya adalah budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Dan selamat datang kepada Bapak guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Jadi itu adalah moto dari guru penggerak. Jadi konsep utama dari modul budaya positif ini adalah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang
Keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini adalah yang kami pelajari selama kami berada di modul 1 ini. Jadi mari sekarang kita bahas satu persatu, yaitu tentang yang pertama tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan diri. Tahap perkembangan demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam pembelajaran paradigma baru ini namanya adalah diferensiasi, adalah tahap-tahap yang mana kita untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila, yaitu ada berapa unsur. Jelas Bapak Ibu? Apa unsur yang pertama? Bisa baca? Kurang jelas ya, mungkin foto profilnya. Jadi yang pertama ada namanya itu tidak jelas. Jadi ujungnya adalah ada kreasi, bergotong royong, bernada kritis, berkebinekaan global, mandiri, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah yang dituju dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreasi, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi ujung-ujungnya nanti adalah profil pelajar Pancasila yang selama ini kita telah kembali kepada kurikulum merdeka. Jadi itu tentang pembelajaran paradigma baru. Yang kedua, ada namanya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi mungkin kita sama tahu bahwa kalau disiplin itu adalah menurut kita adalah ketidaknyamanan kita tepat dalam guru pembelajaran ini itu akan kita bahas. Yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini ada dua motivasi, ada dari dalam diri, yang kedua ekstrinsik, ada yang dari dua di. Jadi kita nanti mengharapkan motivasi intrinsik ini ada di sekolah kita. Jadi kesadaran ada pada A. Yang ketiga namanya disiplin positif. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Kalau kita di sekolah kita rata-rata anak bersalah, kita beri hukuman. Jadi dari calon guru penggerak atas guru ini tidak mendapatkan hukuman lagi, tapi kita melakukan pendekatan sehingga anak itu tumbuh namanya motivasi intrinsik. Nah, masuk yang ketiga adalah
kebutuhan dasar manusia. Yang pertama namanya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau bertahan hidup kita rata-rata adalah apa-apa Ibu? Untuk bertahan hidup makan, minum, sandang, perumahan, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada nama kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita biasanya ada kita di rumah ya itu ya. Kalau kita diberi kasih sayang pasti dia ingin dan rasa diterima, sehingga mereka memang merasakan bahwa dia anak-anak yang dapat kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, di sini yang sering kita biasanya ini adalah di kelas anak yang suka ngatur, dia pintar katanya, itu dia namanya kebutuhan dasar penguasaan. Yang keempat ada namanya kebebasan. Kebebasan ini setiap anak diberi kebebasan untuk berekspresi menurut minat dan kemampuannya. Yang kelima namanya adalah kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Ada anak-anak contohnya di sekolah, dia suka usil sama teman, mencolek. Terus apa lagi contohnya Bapak untuk kesenangan di sekolah kita yang ada nampaknya anak? Olahraga. Terus yang kayak anak kita yang suka mencari perhatian di rumah, tiba sekolah nanti perhatian adalah untuk kebutuhan dasar kesenangan. Itu tentang kebutuhan dasar kesenangan. Jadi terus kita masuk lagi motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itulah motivasi perilaku manusia yang timbul pada dirinya dengan secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan. Jadi sini ada 3 komponennya, ya: menghindari ketidaknyamanan, kenyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini adalah yang biasa kita temukan di sekolah. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kalau kita murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum dan merupakan itulah motivasi intrinsik. Contoh, di sekolah kita anak yang nakal, yang suka berlui, nanti diberi hukuman. Atau kasus yang kemarin nonton yang kurang pantas di HP, itulah merupakan unsur intrinsik. Kita akan memberi hukuman, contohnya dengan hormat ke bendera. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi anak-anak itu apapun yang mereka lakukan, kalau ingin hadiah baru mereka melakukannya. Tapi kalau tidak ada imbalannya atau hadiahnya atau reward, mereka tidak akan melakukan. Yang paling ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi di sini kita sebagai tenaga pendidik mungkin untuk diarahkan yang ketiga ini, tumbuh kesadaran diri dari dalam dirinya, bukan karena yang lain. Berarti 2 hukuman sama penghargaan adalah dari luar. Yang dipingin kita adalah yang dari dalam dirinya. Berarti unsur intrinsik bahwa di diri kita ada mempunyai nilai-nilai yang bagus yang perlu dikembangkan di sekolah.
Nah, ini adalah beberapa contoh konsep disiplin dengan identitas gagal. Biasanya kalau anaklah gagal, kita hanya kemungkinan 2, hukuman atau penghargaan. Contoh, kalau di hukuman itu biasanya yang dirasakan anak-anak itu bapak itu apa ya? Kalau dirasakan waktu kita ambil hukuman, apa yang dipikir oleh anak-anak? Malu, rendah diri. Nah, itu adalah contoh-contoh kalau kita memberi hukuman. Yang kamu pasti kalau menyakitkan leleh lah, itu tidak nyaman, murid rasa takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan. Sekarang kita kan sering kita lakukan. Anak yang berbuat salah dipanggil ke kantor, pasti dia berusaha menyembunyikan kesalahan. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Nah, jadi itu adalah kalau kita berdasarkan hukuman. Yang kedua ada namanya penghargaan. Tapi inilah berbaik, tapi tidak efektif. Jadi dia melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Contoh, dia ikut membersihkan kelas, nanti penghargaannya adalah berupa pujian. Yang kedua, merusak hubungan sifat iri. Maksudnya di sini adalah contoh, anak yang juara di kelas kita biasanya dikasih reward atau hadiah. Tapi bagi anak yang tidak dapat juara, bagaimana nih Bapak Ibu? Tidak diberi. Bagaimana perasaannya? Sedih. Berarti itu adalah merusak hubungan. Karena ada juga dia iri hati. Maksudnya dicari kesalahan anak yang dapat reward. Terus yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Jadi dengan reward itu pada umumnya kita mematikan kreativitas anak. Yang keempat, menghubungkan dengan sistem ranking. Nah, jadi anak yang pintar, yang bagus kita kasih ranking. Padahal kalau menurut pendapat Ki Hajar Dewantara itu adalah merupakan yang perlu diperbaikkan untuk pembelajaran masa sekarang. Yang ketiga, merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak yang mendapat penghargaan bagi temannya merasa dia merampas haknya. Karena setiap orang itu adalah sama. Terus konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi yang gagalnya, sekarang yang sukses. Yang pertama ada namanya konsekuensi. Yang kedua adalah restitusi. Kalau konsekuensi ini, contohnya tadi kita dapat anak dia kasih reward, itu adalah anak penguasaan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Maksudnya kita memberikan reward, contohnya dalam pemberian rapor itu adalah dilakukan monitoring berkelanjutan setiap semester. Yang ketiga adalah stimulus, berkelanjutan juga. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Hanya menghormati peraturan demi mendapatkan penghargaan. Yang terakhir adalah kehilangan waktu merenungi kesalahannya. Jadi itulah berapa tentang konsekuensi. Masuk kita yang restitusi. Nah, ini yang kita harapkan dari anak kita. Pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau salah dia nanti diakui kesalahan. Kita cari jalan bagaimana dia tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka pendek. Jadi dalam restitusi ini kita adalah melakukan fokus permasalahan pada jangka pendek. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol atau dirinya adalah pemegang kontrol. Itu namanya tentang restitusi. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini adalah pelajaran yang sangat
berharga menurut kami di guru penggerak ini, karena ini adalah dari sekian banyak teori restitusi lah yang memiliki kemungkinan menyelesaikan masalah secara maksimal. Masuk lagi kita tentang konsep disiplin dengan tadi pendekatan restitusi. Sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid. Jadi Bapak Ibu mungkin restitusi ini baru dengar, saya pun kayak ini juga. Jadi tentu tahu kita dulu apa itu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut GSN 2004. Berarti dituntut anak ini untuk menyadari kesalahan dari dalam diri, bukan karena konsekuensi paksaan atau hukuman. Ciri-ciri restitusi adalah bukan penembus kesalahan. Jadi restitusi ini adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun mempelajari dari mana timbulnya kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Contohnya kita di sekolah marah kita kepada anak, berarti pikiran anak itu jadi rusak. Dia rasa-rasanya tidak melakukan, pasti dia tidak terima, sehingga kita membuat hubungan dengan anak jadi rendah. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi ini adalah ciri yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini dari unsur restitusi ini adalah kita menimbulkan rasa dia melakukan salah itu dari dalam dirinya, bukan dari dorongan orang lain. Yang ketiga, terus mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan tindakan. Nah, kita mencari apa-apa permasalahan sehingga anak melakukan kesalahan. Terus fokus ke karakter bukan tindakan. Jadi restitusi ini adalah meminta kita untuk menimbulkan karakter yang ada pada anak, bukan berupa tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi dalam restitusi ini kita tidak pernah menyebut anak itu salah. Kita mencari bagaimana solusi untuk menumbuhkan kesadaran anak setelah melakukan kesalahan. Terus mungkin tentu kita harus tahu dulu apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Rata-rata ini adalah permasalahan kita yang ada di sekolah. Pasti setiap hari kita kasih PR, anak-anak pasti juga dia kerjakan. Sebagian ada tapi banyak yang tidak. Kalau kita bicara tentu ada yang nama hukuman. Contohnya kita suruh anak hormat selama 10 menit. Terus kita marah-marah aja sehingga murid anak menjadi takut. Itu kalau berdasarkan hukuman. Kalau dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menyiapkan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, jadi atau dikerjakan saat istirahat atau kita tambah. Kalau 1 kerja jadi 3. Itu kalau dengan konsekuensi. Yang terus guru tegas siswa menghormati peraturan. Jadi anak-anak tersebut patuh pada aturan bukan timbul dari dalam dirinya, dari karakternya, tapi karena takut hukuman melanggar peraturan. Jadi yang paling tepat adalah restitusi. Nah, guru menanyakan keadaan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi di sini setiap awal, mudah-mudahan tahun besok kita bisa laksanakan awal sekolah kita itu namanya kita membuat namanya
keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas ini adalah apa-apa sama dengan peraturan, tapi yang datang dari anak kita dan sepakati bersama-sama. Contoh, siapa yang ribut tidak boleh ribut di kelas, itu namanya adalah kesepakatan kelas. Guru terbuka, ada siswa menghormati diri dan orang lain. Jadi kita kata-kata Minang bukan petik dari Aceh, tapi membesui dari bumi. Jadi kita membuat aturan keyakinan kelas bukan kita aja, tapi bersama-sama, sehingga sekolah kelas kita itu menjadi lebih fleksibel dan harmonis. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Menurut Bapak Ibu, mana yang tadi? Di mana letak kita? Kalau saya sendiri dari dulunya mungkin lebih banyak ke teman. Kalau Bu Ayu, menurut Bu Ayu, penghukumkah, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Mana posisi kita? Manajer. Kalau itu paling bagus. Kalau menurut Pak Kepala, mana yang paling bagus? Kalau Pak Kepala adalah pemantau. Kalau Bu Debi, posisi kita sekarang? Posisi mungkin Pemantau. Bu Reni, dari 5 posisi kontrol kita restitusi, mana menurut Bu Reni posisi Bu Reni sekarang? Pemantau. Jadi ada kata-kata kita adalah pemantau. Baik, supaya tahu kita tentu harus tahu apa yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini masih tentang posisi kontrol tadi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya adalah siswa sering buang sampah sembarangan di sekolah. Tadi ada 5 posisi kita: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari 5 posisi kontrol itu menurut Bapak Ibu tadi nanti mana yang paling bagus? Kalau penghukum, kita biasanya patuhi aturan sekolah, lalu bersihkan sampah di halaman. Jadi kita tinggal bilang terlambat buang sampah, dikasih hukuman. Tolong pilih sampah di halaman. Itu kalau yang hukuman. Kalau membuat merasa bersalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak sangat kecewa sama kamu. Jadi kita mengeluh ke anak. Jadi anak-anak itu merasa bersalah. Kalau yang teman, ayo tertib, buat Bapak guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi kita tidak memberi penegasan, juga tidak memberi harapan sih. Hanya kita menganggap dia sebagai teman. Kesalahan itu adalah hal yang lumrah atau biasa. Yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya ya. Nah, jadi kita di sini kita panggil anak, kita terangkan rasa dia telah melanggar peraturan, terus apa konsekuensinya. Nah, jadi yang paling bagus menurut kami yang telah kami pelajari adalah yang manajer. Di sini apa kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi kita tidak menyalahkan anak, tapi kita mencari dari mana sumber kesalahannya. Dan terus bagaimana pula dia memperbaiki tingkah laku yang salah tersebut. Jadi itu adalah posisi yang kelima, yaitu manajer. Paling tidak kita guru pada posisi yang 2 itulah pemantau, tapi yang paling bagus adalah manajer. Jadi kita tidak pernah buat merasa disalahkan dan memperbaiki kesalahan tersebut.
Baik, ini adalah tentang keyakinan kelas. Tentu kita biasanya sebenarnya setiap hari lebih baik untuk membuat keyakinan kelas, tapi kita karena mungkin untuk sekali satu semester. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi Bapak Ibu, kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Jadi kalau keyakinan ini kita lakukan secara bersama-sama. Kalau peraturan biasanya kita yang buat para guru. Ini contoh kasus. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada pengendaraan kendaraan roda 2 atau motor? Bu Emma, mengapa Bu Emma kok memakai helm di kendaraan bermotor? Yang pertama karena memiliki peraturan, yang kedua kalau kita tabrakan atau terjatuh, mungkin kepala kita tidak pecah. Nah, berarti itu adalah namanya untuk keselamatan. Nah, untuk Pak Dodi, masker dan mencuci tangan. Mengapa Pak Dodi kok nama pakai masker dan mencuci tangan? Pertama, cuci tangan jelas kena kotor, menggunakan virus yang terjangkit atau yang menempel pada kulit kita tersebut, sehingga apabila kita akan menyentuh makanan kita tidak terinfeksi dengan virus. Yang kedua, memakai masker, pertama yang jelas untuk menghindari debu atau kabut. Oke Pak Dodi, terima kasih Pak Dodi. Jadi itu adalah untuk kesehatan. Berarti itu kan timbul kesadaran diri dan keyakinan dari diri kita. Beda kalau kita pergi ke waktu zaman COVID, pergi ke bandara harus pakai masker. Itu menurut keyakinan atau peraturan yang kita pakai? Nah, karena takut. Tapi kalau untuk keyakinan ini adalah yang timbul dari dalam diri yang disebut unsur intrinsik. Itulah kita pakai helm. Helm itu karena kita pakai, ada sebagian orang karena takut karena ditilang oleh polisi. Jadi peraturan itu salah. Tapi kalau untuk keselamatan itu adalah keyakinan kita. Nah, itu antara beda peraturan dengan keyakinan. Ini adalah langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Tentu guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Mungkin langkah-langkahnya mudah-mudahan awal semester 1 besok kita bisa menerapkannya. Yang pertama tentu kita mendiskusikan tentang peraturan atau keyakinan kita dulu. Apa-apa yang perlu kita buat keyakinan kelas. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi kita ganti nama. Karena peraturan sekarang kita buat dengan keyakinan kelas, ada kesepakatan guru dan siswa. Dan terus menempel keyakinan kelas di depan sehingga anak tahu bahwa itu adalah buatan mereka dan mereka bisa mematuhi secara bersama-sama. Nah, terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi ini adalah kelebihan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Ini adalah timbul dari kesadaran diri Nah, usahakan keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Yang kedua, merupakan pernyataan universal. Itu yang kedua. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya yang dibuat adalah hal-hal yang positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu banyak, tapi sedikit tapi mudah diingat oleh anak. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelas.
Contohnya kalau sekolah kita ini kita akan berada di tempat yang agak sepi. Tidak perlu kita mengikuti aturan keyakinan kelas yang ada di kota. Contohnya dilarang keluar pekarangan sekolah. Kan tidak pantas bagi kita karena kita tidak ada yang akan membuat anak celaka. Terus semua kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Itulah bedanya pada aturan. Kalau aturan kita biasanya yang membuat, sekarang kalau keyakinan kelas ada anak, ada guru, dan disepakati secara bersama-sama. Itulah tentang bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini mungkin yang disebut segitiga restitusi yang kita bahas yang mungkin paling terakhir. Segitiga restitusi ini adalah ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama namanya menstabilkan identitas. Kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi dari kesalahan anak itu nanti kita cari tidak menyalahkan, tapi kita hanya mencari solusinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua pelaku memiliki alasan. Jadi setiap anak itu membuat salah pasti ada alasan, termasuk kita. Kita ini manusia tidak luput dari kesalahan. Kesalahan itu pasti kita punya alasan. Contoh, sering terlambat. Contohnya saya sering terlambat. Alasan karena itu adalah alasan. Yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nanti setelah anak bersalah, kembali kita tentang keyakinan yang kita buat, sehingga mereka sadar kembali daya tumbuh dari dalam dirinya. Semua ini memiliki motivasi internal. Jadi kita diharapkan untuk mampu menumbuhkan keyakinan yang berasal dari diri anak, bukan faktor eksternal atau eksternal. Terus, nah ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Route to the fourth. Waiting for connection. Waiting for connection. Waiting for connection.
Baik, itu beberapa contoh tentang penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan sekolah kita bisa menerapkannya dan untuk demi kesuksesan. Jadi terakhir, dalam penerapan disiplin positif hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah sesuai dengan standar pendidikan nasional. Semoga sesi pelajaran kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat menunjukkan pada profil Pancasila. Salam merdeka belajar. Mungkin dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, terima kasih atas waktu dan Bapak dan Ibu-ibu untuk menghadiri acara saya ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita masuk saja ke sesi berikutnya, yaitu tentang tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak John Henry Sah. Bapak Ibu, mungkin dari yang materi saya yang telah sampaikan saya tadi, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu tentang pelajaran yang telah kami terima selama modul 1 ini, yaitu budaya positif. Kalau ada, kami persilakan dan saya akan mencoba menjawab sesuai dengan apa yang telah saya terima. Ada Bapak Ibu? Silakan dengan segala hormat. Baik Pak, di pembelajaran atau di materi tentang penyebaran pemahaman positif ini, berarti kita yang akan diajarkan ke anak tidak boleh yang negatif atau gimana, yang positif atau yang baik-baik saja gitu ya Pak? Baik, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Ini sekarang tentu kita kembali pada materi yang telah kami tentang restitusi, di mana di sini adalah kita hanya menumbuhkan karakter yang tumbuh dari dalam diri anak, bukan karakter yang tumbuh dari eksternal atau di luar dirinya. Jadi tentu yang kita buat adalah yang positif saja Bu Ayu, sehingga dalam proses penilaian itu nanti anak bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari maupun di rumah. Mungkin itu jawaban dari saya Bu Ayu. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Ayu. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Silakan. Iya. Yang mau saya tanyakan Pak, saya perkenalkan, saya Umul Fatia, guru mata pelajaran mata lokal. Saya setiap harinya bertemu dengan murid yang berbeda, tingkatan yang berbeda, kelas rendah dan kelas tinggi. Yang mau saya tanyakan, ketika kita mau melakukan pendekatan restitusi tadi, mungkin perlu kita pantau motivasi siswa dalam berbudaya positif dalam suasana pembelajaran. Menurut Bapak, mana yang lebih dominan? Intrinsiknya kah atau ekstrinsiknya? Misalnya intrinsik seperti membuat keyakinan kelas yang berasal dari keyakinan dari diri siswa tersebut, atau ekstrinsiknya dengan keadaan kita
sekolah di daerah yang bisa dikatakan daerah khusus dengan keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana. Bahkan untuk mencari sumber belajar saja kadang kita juga masih kesusahan dengan keterbatasan teknologi. Jadi gimana tanggapannya Pak? Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Umul Fatia. Ini adalah pertanyaan dengan kondisi kita yang berada di daerah tersulit atau sangat tertinggal. Jadi dalam keyakinan kelas ini adalah biasanya yang ditumbuhkan yang mana adalah intrinsik yang datang dari dalam diri. Contoh dalam pembuat keyakinan kelas, tentu apa-apa hal positif yang bisa diterapkan di kelas, tidak perlu banyak, sedikit, tapi dia ingat. Contoh, kita ambil satu saling tak bertanggung jawab. Contoh itu kita ambil, intinya satu tanggung jawab. Jadi anak itu melakukan semua itu bukan karena paksaan, yang timbul dari dalam dirinya. Rasa itu adalah tanggung jawab saya. Sehingga waktu pelaksanaan nanti di kelas, jadi anak tidak merasa takut atau kalau kita salah nanti diberi hukuman. Jadi jawabannya singkat ya, itulah yang pertama adalah unsur intrinsik yang timbul dari dalam dirinya. Mungkin itu yang dapat dari saya Bu Tia. Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada Bapak Ibu? Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Bapak tentang tanya jawab. Baiklah, kita sekarang masuk ke sesi berikutnya, yaitu dengan berakhirnya acara seminar, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Baiklah, kita akan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, iya.